Ayo guys, selamat bergabung kembali di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan sharing tentang pemagangan ke Jepang. Dimana kita tahu sendiri bahwa peminat untuk magang ke Jepang ini sangat banyak sekali. Dan karena itu pula banyak oknum-oknum atau LPK-LPK yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Jadi buat teman-teman tuh harus tetap waspada, tetap selektif dalam memilih LPK. Jangan sampai tertipu dengan iming-iming atau janji manis LPK. Oke, buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang, untuk awal-awal tentunya itu bingung gimana prosesnya, mulainya dari mana, dan daftarnya itu lewat mana, pasti bingung. Oke, untuk daftarnya teman-teman bisa lewat dua jalur. Yang pertama itu lewat jalur pemerintah atau IM Japan. Terus yang kedua kalian bisa lewat jalur swasta, yaitu LPK atau SO. Oke, yang pertama kalian bisa lewat jalur pemerintah, yaitu IM Japan. IM Japan ini adalah jalur pemerintah kerjasama pemerintah Indonesia atau Disnaker Trans dengan pemerintah Jepang. Jadi daftarnya itu bisa lewat Disnaker Trans kabupaten di daerah tempat tinggal kalian. Terus yang kedua lewat jalur swasta, yaitu LPK atau SO. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang SO. SO ini adalah Sending Organization. Jadi SO ini sudah ada kerjasama dengan pihak penerima yang ada di Jepang, guys. Jadi kesimpulannya di sini tuh ada LPK yang belum SO, ada LPK yang sudah SO, dan ada SO yang khusus untuk rekrutmen atau seleksi dan pemberangkatan magang. Oke, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan atau kelebihan dan kekurangannya lewat jalur IM Japan atau lewat swasta. Yang pertama itu masalah biaya. Kalau IM Japan itu biayanya lebih murah, bukan gratis ya. Soalnya kan nanti di daerah selama pendaftaran, terus medical check up, paspor dan lain sebagainya itu kita mengeluarkan biaya sendiri. Yang gratisnya itu nanti kalau sudah di pendidikan di pusat selama 2-4 bulan, dan biaya pemberangkatan itu gratis ditanggung sama pemerintah. Sedangkan lewat jalur swasta biayanya itu kisaran standarnya itu antara 25 juta sampai dengan 35 juta itu standar. Terus untuk masalah tesnya, untuk IM Japan itu tesnya itu lebih berat. Itu tesnya itu semi militer, mulai dari awal seperti kelengkapan data, terus keselamatan tubuh yang meliputi nanti semua baju kita dilepas tinggal jalan dalam doang. Semua itu diperiksa, ada bekas patah tulang atau enggak, terus bekas tato, tindik, itu pokoknya itu semuanya diperiksa. Berat badan minimal 50 kg, tinggi minimal 160 cm. Terus tes fisik, larinya itu 3 km dalam waktu 15 menit. Terus ada sit up, push up 35 dan sit up 25. Belum lagi tes wawancara, terus tes bahasa. Dan itu semuanya sistem gugur, guys. Sedangkan untuk yang jalur swasta itu tesnya itu lebih ringan, lebih enteng. Itu bermacam-macam ya. Kadang ada usernya yang langsung datang ke LPK atau SO tersebut, langsung interview sama calon pemagang ini. Ada juga yang LPK yang sudah SO, interviewnya itu cukup lewat Skype itu. Jadi di sini sebenarnya persyaratannya itu ya hampir sama, kayak tes fisiknya juga ada, terus matematikanya, wawancaranya, semuanya itu hampir sama. Soalnya semua tesnya itu diadopsi dari IM Japan.
Cuman untuk yang lewat LPK atau SO, ini tesnya itu masih ada kebijaksanaannya untuk diloloskan kalau misalkan ada kekurangannya itu sedikit gitu. Oke, terus untuk proses pemberangkatannya mulai dari daftar sampai dan pemberangkatannya untuk IM Japan itu estimasi waktunya itu mulai dari proses awal sampai berangkat 8 sampai 1 tahun. Sedangkan untuk yang jalur swasta itu bisa lebih cepat, bisa 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Itu estimasi pemberangkatannya ya, tergantung dari jobnya yang di Jepang sini. Kalau misalkan ada rekomendasi dari teman yang udah di sini itu biasanya itu lebih cepat, bisa dalam 3 bulan itu bisa berangkat guys. Oke, terus untuk jobnya atau pabriknya yang di sini, kalau lewat IM Japan, kita tidak bisa memilih pabrik yang diinginkan. Tapi kalau lewat jalur swasta, kita bisa memilih pabrik yang kita inginkan. Misalnya dari pihak penerima di sini ada informasi kalau butuh karyawan misalkan di pabrik perikanan gitu ya. Nanti dari pihak penerima sini masukin informasi ke LPK atau SO. Dan dari SO menyampaikan ke murid-muridnya itu kalau ada interview di pabrik perikanan. Nah nanti kalau misalkan murid-muridnya ini nggak mau kerja di pabrik perikanan tersebut, dia nggak usah mengikuti seleksi itu, nggak masalah. Jadi nanti nunggu job berikutnya itu bisa gitu. Itu maksudnya bisa memilih job atau pabrik yang di sini. Terus untuk kontrak kerja di sini kalau lewat IM Japan itu udah pasti 3 tahun dan bisa diperpanjang sekarang sampai 5 tahun. Nah, sekarang lewat swasta itu ada yang 1 tahun, 2 tahun juga ada. Tapi rata-rata memang 3 tahun. Cuman ada juga yang 1 tahun atau 2 tahun itu ada lewat swasta. Terus untuk masalah ranking atau tunjangan hari tua itu dari IM Japan ataupun dari swasta itu sama-sama dapat. Yang nanti kalau misalkan udah pulang ke Indonesia 2 sampai 4 bulan itu udah bisa cair, itu sama-sama dapat dari swasta maupun dari IM Japan. Oke, terus untuk tunjangan usaha mandiri kalau dari IM Japan, nanti kalau misalkan dia udah menyelesaikan kontrak selama 3 tahun, dia dapat tunjangan usaha mandiri sebesar 60 mang. Itu kalau misalkan dirupiahin ya mungkin sekitar ya 75-76 juta. Jadinya itu dapat cuma-cuma dari IM Japan. Sedangkan kalau lewat jalur swasta itu tidak dapat tunjangan usaha mandiri. Terus keuntungannya lagi kalau lewat jalur IM Japan, nanti kalau misalnya teman-teman udah menyelesaikan kontrak selama 3 tahun di Jepang terus pulang ke Indonesia, nanti teman-teman tuh bisa interview dari pabrik-pabrik Jepang yang ada di Indonesia. Kalian bisa kerja di pabrik-pabrik tersebut. Sedangkan lewat jalur swasta itu tidak ada interview untuk kerja di pabrik-pabrik Jepang yang ada di Indonesia guys. Oke, itu aja untuk perbedaan atau kelebihan dan kekurangannya lewat jalur IM Japan atau lewat jalur swasta. Jadi terserah teman-teman mau milih jalur mana. Itu kalian bisa mengukur kemampuan kalian dulu. Kalau misalkan kalian bisa lewat IM Japan, kalau misalnya merasa berat lewat IM Japan, kalian silakan cari informasi lewat LPK atau SO gitu. Jadi kalian bisa mengukur kemampuan kalian sampai sejauh mana. Itu aja untuk perbedaannya. Kalian bisa pikirkan dari sekarang lewat jalur pemerintah atau lewat jalur swasta. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Untuk penjelasan cara detailnya, bagaimana tesnya, terus LPK-nya itu seperti apa, nanti di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat.
berusaha dan berdoa semoga kalian bisa cepat berangkat. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.